Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hari ini kita dapat bertemu kembali dalam penjelasan materi perkuliahan organisasi internasional secara daring. Semoga teman-teman mahasiswa dalam keadaan sehat, sehingga teman-teman bisa menyimak dengan baik penjelasan yang akan saya sampaikan. Pada kesempatan ini, saya akan mengajak teman-teman untuk membahas tentang pembuatan keputusan dan judicial review dalam organisasi internasional. Sebagai salah satu subjek hukum internasional, sebuah organisasi internasional tentu saja dapat mengambil tindakan yang dianggap perlu dan tindakan yang sesuai dengan tujuan organisasi, selama tindakan tersebut tidak bertentangan dengan hukum internasional yang berlaku. Ketika organisasi internasional melakukan perjanjian dengan pihak ketiga, di mana dalam pembuatan perjanjian itu suara minoritas dikesampingkan, pertanyaannya adalah kemudian apakah perjanjian tersebut dapat dilaksanakan meskipun dibuat secara tidak sah? Atau keputusan tersebut justru bisa dibatalkan? Pada dasarnya, untuk melindungi kepentingan pihak minoritas dalam organisasi internasional itu dapat dilakukan dengan dua cara. Yang pertama, perlindungan kepentingan pihak minoritas dapat dilakukan melalui prosedur pengambilan keputusan itu sendiri, atau bisa juga melalui proses judicial review yang akan terfasilitasi dengan baik apabila terdapat hierarki yang jelas di antara instrumen hukum yang berlaku. Mekanisme yang dapat dilakukan untuk melakukan adopsi sebuah instrumen hukum dalam organisasi internasional itu meliputi yang pertama ada suara bulat, kemudian ada konsensus, kemudian ada qualified majority voting, dan ada weighted voting. Suara bulat atau unanimity. Seluruh negara anggota yang memiliki hak suara itu harus menyetujui proposal dari instrumen hukum yang diajukan di dalam sebuah organisasi internasional. Apabila terdapat negara anggota yang tidak menyetujui proposal instrumen hukum tersebut, maka adopsi tidak dapat dilakukan. Hal ini didasarkan pada prinsip kedaulatan negara, di mana setiap negara itu tidak dapat dipaksakan untuk tunduk kepada suatu aturan hukum tertentu yang tidak disetujui olehnya. Proses adopsi melalui suara bulat itu juga memiliki efek negatif, di mana proses perkembangan hukum internasional dapat terhambat, serta menyebabkan negara anggota untuk menggunakan instrumen hukum yang memiliki daya mengikat yang lebih lemah, dan menggunakan instrumen hukum yang bersifat lebih informal. Dalam mekanisme konsensus, proses adopsi instrumen hukum dalam suatu organisasi internasional itu dilakukan dengan keadaan di mana tidak ada negara anggota yang mengajukan keberatan atau penolakan secara formal. Meski demikian, dimungkinkan adanya beberapa negara anggota yang mungkin masih memiliki keraguan dalam proses adopsi instrumen hukum dalam suatu organisasi internasional. Namun, negara anggota tersebut lebih memilih untuk tidak menghalangi proses adopsi instrumen hukum tadi. Jadi, dengan kata lain, proses konsensus dapat dicapai selama tidak ada protes atau keberatan yang substantif dari negara anggota yang memiliki hak suara. Qualified Majority Voting atau QMV. Pada dasarnya, proses adopsi melalui QMV memerlukan suara mayoritas dari negara anggota. QMV dapat dilakukan dengan memenuhi syarat simple majority, yaitu dengan memenuhi kualifikasi suara lebih dari setengah jumlah negara anggota yang hadir dan memberikan voting. Selain itu, QMV juga dapat dicapai dengan memenuhi absolute majority, di mana diperlukan mayoritas suara dari seluruh negara anggota yang memiliki hak suara. Namun, QMV juga dapat dilakukan dengan memberikan syarat atau kualifikasi lain yang lebih ketat. Sebagai contoh, misalnya pada Dewan Keamanan PBB, itu diperlukan 3/5 suara dari seluruh anggota DKPBB, di mana jumlah tersebut harus termasuk 5 negara anggota tetap
Dewan Keamanan PBB. Weighted voting. Mekanisme ini dilakukan dengan proses voting di mana beberapa negara anggota itu memiliki hak suara yang lebih dibandingkan dengan negara anggota lainnya. Sebagai contoh, pada IMF, setiap negara anggota itu memiliki hak suara berdasarkan jumlah kontribusi yang diberikan kepada IMF. Sehingga jumlah hak suara yang dimiliki setiap negara anggota IMF itu dapat berbeda. Namun, pada akhirnya dalam proses seperti ini, proses voting dalam IMF tetap menggunakan simple majority, yaitu dengan memenuhi kualifikasi suara lebih dari setengah jumlah negara anggota yang hadir dan memberikan voting. Meskipun demikian, sistem weighted voting sulit untuk diselaraskan dengan prinsip equality among states, di mana setiap negara dianggap sama dan sederajat sebagaimana tercantum dalam pasal 2 ayat 1 Piagam PBB. Jadi meskipun secara teori setiap negara dianggap sama dan sederajat, namun pada kenyataannya dalam sistem dan mekanisme ini, setiap negara menjadi tidaklah sama. Hal ini terjadi karena beberapa negara secara ekonomi tentunya lebih baik dan lebih berpengaruh dibandingkan dengan negara lain. Weighted Voting European Community. Di dalam European Community, berkaitan dengan weighted voting ini, jadi European Community ini memiliki sistem yang sesuai dengan melaksanakan pre-negotiated distributions of vote. Hal ini dapat dilihat di mana setiap negara yang tergabung dalam Council of Ministers itu diberikan sejumlah hak suara. 4 negara anggota terbesar yaitu Jerman, Prancis, United Kingdom, dan Italia masing-masing memiliki 29 hak suara. Sedangkan negara anggota yang lebih kecil seperti Malta, itu dia hanya memiliki 3 hak suara. Sejak Bulgaria dan Rumania bergabung, terdapat total 345 hak suara dalam European Community. Dan untuk membuat sebuah traktat dalam European Community, diperlukan setidaknya ada 255 suara. Proses pengambilan keputusan dalam European Community tidak serta-merta hanya dilakukan oleh negara anggota saja melalui Council of Ministers. Akan tetapi, terkadang juga melibatkan pihak lain seperti European Parliament. Pada beberapa kasus, opini dari beberapa badan seperti Economic and Social Committee atau the Committee of the Regions itu bisa dipertimbangkan juga. Namun, salah satu hal yang cukup unik dalam European Community adalah banyaknya tindakan hukum dari European Committee yang diputuskan oleh pejabat tinggi yang tergabung dalam Committee of Permanent. Keputusan maupun instrumen yang dibuat oleh organisasi internasional sudah sepatutnya memenuhi syarat-syarat validitas agar memiliki kekuatan hukum yang mengikat. Saat organisasi internasional melakukan sebuah tindakan administratif maupun legislatif, terdapat kemungkinan di mana negara anggota melakukan protes ataupun banding terhadap keputusan yang diambil. Protes atau banding tersebut mungkin saja dapat dilakukan melalui pengadilan nasional dari masing-masing negara anggota maupun melalui organ dari organisasi internasional itu sendiri. Menurut Lauterpacht, tindakan dari organisasi internasional dapat dikatakan memiliki elemen ilegal apabila dilakukan tidak sesuai dengan prosedur yang terdapat pada instrumen pokoknya, atau dilakukan oleh organ yang tidak memiliki kewenangan untuk melakukan hal tersebut. Oleh karena itu, selama tindakan yang diambil sesuai dengan tujuan dari organisasi internasional, maka dapat dikatakan bahwa organisasi tersebut memiliki kewenangan untuk melakukan hal tersebut. Ada beberapa konsekuensi yang mungkin muncul dari tindakan organisasi internasional yang dianggap invalid. Antara lain, tindakan dianggap invalid ab initio, yang kedua dinyatakan tidak berlaku secara retroaktif, yang ketiga invalid secara parsial, dan yang keempat tindakan tetap memiliki kekuatan hukum yang mengikat. Dalam tindakan dianggap invalid ab initio, artinya tindakan terkait itu dianggap tidak pernah berlaku efektif dan tidak pernah memiliki kekuatan mengikat.
Contoh misalnya sebuah traktat yang dibuat atas dasar paksaan atau bertentangan dengan norma jus cogens. Dalam hal ini, maka traktat tersebut tidak pernah berlaku efektif dan tidak pernah memiliki kekuatan mengikat. Jus cogens sendiri, atau dalam bahasa Inggris juga disebut preemptory norms, adalah asas dasar hukum internasional yang diakui oleh komunitas internasional sebagai norma yang tidak boleh dilanggar dalam keadaan apapun. Misalnya pelarangan genosida, kemudian perbudakan, dan penyiksaan. Yang kedua, dinyatakan tidak berlaku secara retroaktif. Artinya, tindakan organisasi internasional menjadi tidak berlaku surut, sehingga tidak dapat diperlakukan ke belakang. Yang ketiga adalah invalid secara parsial. Ketika hanya sebagian tertentu dari sebuah perjanjian internasional ataupun tindakan yang dilakukan oleh organisasi internasional itu dinyatakan invalid, maka hanya bagian yang memiliki unsur invalid itu yang kemudian dinyatakan tidak berlaku. Namun, hal ini tidak dapat dilakukan apabila terjadi pelanggaran prosedur. Misalnya, hanya bagian kecil dari sebuah traktat yang bertentangan dengan jus cogens sehingga hanya bagian tersebut yang dinyatakan invalid. Namun, hal ini juga perlu diperhatikan bahwa pemisahan antara bagian kecil yang mengandung pertentangan dengan prinsip umum hukum internasional bukan merupakan bagian substantif dari perjanjian tersebut. Yang keempat, tindakan tetap memiliki kekuatan hukum mengikat. Sebuah tindakan dari organisasi internasional yang dianggap ultra vires bisa saja tetap memiliki kekuatan hukum mengikat selama negara anggota organisasi tersebut itu tidak mengajukan keberatan atas tindakan yang diambil. Ultra vires sendiri artinya dilakukan bertentangan dengan ketentuan dan prosedur yang berlaku, serta maksud dan tujuan dari organisasi internasional tersebut. Berdasarkan pasal 230 TIC, terdapat 4 dasar hukum untuk membatalkan sebuah keputusan atau tindakan organisasi internasional. Yang pertama, yaitu tidak memiliki kewenangan yang cukup. Yang kedua, pelanggaran terhadap syarat penting prosedur. Yang ketiga, tindakan tersebut melanggar ketentuan dalam Traktat European Community. Dan yang keempat, penyalahgunaan wewenang. Tidak memiliki kewenangan yang cukup, ini artinya apabila sebuah organ mengadopsi peraturan di mana seharusnya proses adopsi tersebut dilakukan oleh organ lain, maka tindakan tersebut dapat dibatalkan. Hal ini berkaitan erat dengan prinsip attributions of power. Kemudian yang kedua, pelanggaran terhadap syarat penting prosedur, ini misalnya ketika organ mengadopsi sebuah ketentuan tanpa melakukan konsultasi dengan organ lain. Yang ketiga, misalnya tindakan tersebut melanggar ketentuan dalam Traktat European Community. Nah, hal ini juga berlaku terhadap peraturan hukum di mana European Community menjadi anggotanya. Yang terakhir, yaitu penyalahgunaan wewenang. Jadi dalam hal ini, sebuah organ hanya dapat melakukan tindakan atau mengambil keputusan yang sesuai dengan tujuan didirikannya organ tersebut. Apabila tindakan yang diambil bertentangan dengan tujuannya, maka tindakan tersebut dapat dinyatakan invalid. Nah, ini termasuk dalam bagian penyalahgunaan wewenang. Judicial review terhadap tindakan dari Dewan Keamanan PBB. Pada dasarnya, Piagam PBB secara tegas telah memberikan batasan serta perlindungan terhadap kedaulatan negara, di mana tindakan yang dilakukan oleh PBB dan organnya itu tidak boleh mengintervensi permasalahan domestik dari suatu negara. Berdasarkan aturan tersebut, pembahasan terkait hal umum seperti HAM dapat dianggap sebagai intervensi terhadap permasalahan domestik suatu negara. Sebagai contoh, PBB tidak dapat mengirimkan tim pencari fakta ataupun reporter HAM tanpa persetujuan dari negara terkait. Selama masa Perang Dingin berlangsung, DKPBB telah memberikan banyak sanksi kepada negara maupun subjek hukum internasional lainnya. Hal ini kemudian menyebabkan munculnya pertanyaan terkait dengan legalitas dan validitas dari tindakan tersebut. Akan tetapi, proses judicial review dalam konteks PBB akan sangat sulit dilakukan, karena Piagam PBB tidak menyediakan peluang untuk dilakukannya sebuah judicial review
atas tindakan atau keputusan yang diambil oleh organnya. Sehingga dalam prakteknya, pembatasan tindakan yang diambil oleh DKPBB dilihat hanya dari kenyataan apakah tindakan tersebut sesuai dengan aturan hukum internasional yang berlaku atau tidak. Diskusi terkait hierarki dari norma yang berlaku itu telah menimbulkan perdebatan sejak lama. Pihak yang menentang hierarki menyatakan bahwa adanya hierarki norma itu dapat diartikan sebagai pengurangan kedaulatan sebuah negara. Sedangkan pihak yang mendukung hierarki menyatakan bahwa hierarki norma hanya sebuah langkah teknis untuk memfasilitasi pelaksanaan fungsi dari organisasi internasional, serta tidak bermaksud untuk mengurangi kedaulatan sebuah negara. Pada dasarnya, seluruh tindakan yang diambil oleh negara ataupun organisasi internasional termasuk PBB haruslah menghormati prinsip jus cogens, sehingga tindakan yang dilakukan tidak seharusnya bertentangan dengan prinsip-prinsip jus cogens. Contoh ketika piagam PBB bertentangan dengan perjanjian internasional lain, maka piagam PBB yang akan berlaku. Dalam hal ini dapat disimpulkan bahwa piagam PBB itu memiliki kedudukan hierarki yang lebih tinggi dibandingkan dengan perjanjian internasional yang dibentuk secara bilateral maupun multilateral. Dalam kerangka organisasi internasional, apabila terdapat norma yang memiliki kedudukan lebih tinggi, maka sudah sewajarnya bila norma tersebut dimasukkan ke dalam instrumen pokok organisasi tersebut. Sehingga permasalahan hierarki dari norma yang berlaku tidak menjadi permasalahan yang rumit dalam sebuah organisasi internasional. Baik, demikian penjelasan tentang materi perkuliahan hari ini. Semoga teman-teman dapat memahami apa yang saya sampaikan. Seperti biasa, jika ada pertanyaan, bisa teman-teman sampaikan langsung kepada saya melalui forum diskusi yang saya sediakan di Elita atau WA grup kelas. Terima kasih atas perhatiannya, mohon maaf masih banyak kekurangan. Insya Allah kita akan bertemu kembali dalam perkuliahan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.